Haleluya. Masih loyo ini. Haleluya. Haleluya. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan dulu selamat tahun baru untuk Jemaat GPI Sulong Parigi, khususnya di keluarga sektor 2. Biar damai tahun baru tetap terus mengikuti kita sepanjang tahun ini. Katakan amin. Amin. Oke, mari langsung saja pemberitaan firman Tuhan hari ini, pagi ini saya memberi judul God is working together with us. Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Buka di dalam Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita dengar hari-hari ini, dalam minggu ini pun ada begitu banyak di berita kita nonton, ada begitu banyak kejadian yang terjadi. Ada begitu banyak hal yang terjadi di Kalimantan Selatan, di Jawa Barat, bahkan kemarin lagi di Sulawesi Utara. Ada hujan yang tidak henti-hentinya sampai mendatangkan banjir. Dan beberapa hari yang lalu kita dengar di Sulawesi Barat ada gempa bumi yang menggoncang Sulawesi Barat, bahkan banyak rumah-rumah yang hancur. Banyak tempat tinggal, orang kehilangan banyak tempat tinggal. Mereka mengungsi, ada begitu banyak kejadian-kejadian hari-hari ini. Mereka kehilangan rumah mereka, bahkan mereka kehilangan keluarga mereka. Kita juga sudah pernah mengalami hal ini di 2018 kemarin. Begitu sangat menyedihkan, begitu sangat memilukan. Tapi untuk kita orang-orang percaya, kita harus pegang ayat ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka sangat sedih banget, sangat sedih sekali. Karena mereka belum berpegang, belum tahu dengan ayat firman Tuhan ini. Kita yakin dan kita percaya apa yang kita baca hari ini di dalam Alkitab, itu adalah firman Allah. Oleh sebab itu mari setiap kita umat-umat Tuhan lebih lagi untuk percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Untuk percaya kepada apa yang Tuhan firmankan. Karena itu mendatangkan kekuatan bagi setiap kita. Kehilangan harta benda. Kehilangan yang saya katakan tadi, sampai kehilangan keluarga. Sedih memang ya sedih. Menangis ya memang menangis. Tapi percayalah pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita. Mari saya mau bahas sedikit demi sedikit di dalam ayat ini. Ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama adalah Allah turut. Oke? Allah turut. Nah, kata turut ini dalam bahasa Indonesia itu berarti bersama-sama di dalam, dan artinya juga adalah ikut. Oke? Dua kata ini, Allah turut adalah artinya Allah bersama-sama di dalam. Oke? Dan Allah juga ikut di dalam. Umat percaya, jemaat GPDI Sulong Parigi, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Percaya kalau Allah itu tetap turut dalam kehidupan kita. Untuk melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Anda masih bisa bangun pagi hari ini. Itu karena turutnya Allah dalam kehidupan kita. Kehidupan usaha kita masih jalan sampai saat ini. Itu karena Allah turut bersama-sama di dalam usaha kita. Bahkan di dalam pelayanan kita. Kalau Allah tidak turut bersama-sama dalam pelayanan kita, maka pelayanan kita kosong. Berbicara tentang pelayan-pelayan, bukan hanya hamba-hamba Tuhan, bukan hanya gembala, bukan hanya pendeta atau bukan hanya pengerja, tapi ketua sektor, ketua wadah, ketua wanita, mereka juga bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin.
Ya kalau kita bekerja, kalau di dalam ayat ini dikatakan Allah turut. Artinya Allah bersama-sama dengan kita. Untuk melakukan apa yang kita lakukan. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita jalankan di dalam kehidupan ini. Khususnya untuk menyenangkan hatinya. Untuk kemuliaannya Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau dia turut bekerja bersama-sama dengan kita, artinya kita harus turut juga bersama-sama dengan dia. Yes. Karena di dalam ayat ini, artinya turut ini yang saya katakan tadi, apabila ada dua orang, minimal dua orang berjalan bersama. Minimal dua orang bekerja bersama. Kalau hanya sendiri, tidak turut namanya. Oke? Macam di perusahaan, seperti di perusahaan. Apabila ada bos memberikan perintah kepada bawahannya untuk melakukan hal ini. Dan anak buahnya, karyawannya tidak melakukan hal itu. Maka bisa dikatakan anak buahnya ini tidak turut bersama-sama dengan bosnya. Nah, pekerjaan bosnya akan selesai apabila karyawannya menyelesaikannya. Benar? Sama juga dengan pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita talenta. Tuhan sudah memberikan kita sesuatu yang harus kita kembangkan. Kalau Tuhan bilang melayani, artinya Tuhan mau turut beserta dengan pelayanan kita. Tetapi kita tidak mau menerima pelayanan tersebut. Maka pelayanan kita yang kita lakukan tidak akan mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang dituruti atau yang turut bersama-sama dengan Tuhan adalah pelayanan atau sesuatu hal yang luar biasa. Amin. Amin. Kata kedua di sini adalah bekerja. Lanjutannya tadi, Allah turut bekerja. Nah, bekerja ini artinya bukan diam-diam saja. Benar? Bekerja itu menggunakan tangan, menggunakan kaki, menggunakan otak. Menggunakan seluruh tubuh kita. Nah, seluruh tubuh kita apabila kita mau bekerja, mereka juga harus turut bersama-sama bekerja. Kalau kita mau bekerja di Pembalowo, hanya otak yang mau bekerja tidak bisa. Bawa motor harus pakai tangan. Nggak ada motor, harus berjalan ke kebun, harus pakai kaki. Seluruh anggota tubuh harus bekerja bersama-sama, harus turut bekerja bersama-sama. Kalau tidak bekerja sama, tidak bisa terjadi lagi pekerjaan tersebut. Allah turut bekerja. Artinya God is working. Bersama-sama dengan kita. Yang saya katakan tadi. Apabila Tuhan mau kita bekerja tetapi kita tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Maka pekerjaan tersebut tidak akan selesai. Dan kita yang sudah diberikan tanggung jawab tidak mau melakukan pekerjaan tersebut, maka berkat-berkat yang dari Tuhan akan diangkat dari kita. Tuhan bisa memilih orang lain untuk melakukan pekerjaan yang tersebut. Tuhan bisa memakai orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dan kita kehilangan kesempatan untuk melayani Tuhan. Kita kehilangan kesempatan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya, haleluya Yesus. Mari kita berikan hidup kita, diri kita untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Tuhan gak minta banyak dari kita. Tuhan gak minta ini itu dari kita. Yang dia minta adalah hati kita untuk melayani dia. Hidup kita untuk bekerja sama dengan dia. Di dalam pelayanan seseorang, di dalam pelayanan wadah, di dalam satu gereja. Apabila hanya satu pelayan atau hanya gembala saja yang melayani, maka pelayanan itu tidak akan efektif. Oleh sebab itu gembala butuh pengerja, gembala butuh jemaat untuk saling berkoordinasi untuk memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kan gak cocok kalau Bapak Gembala menjadi ketua wadah wanita. Gak cocok. Atau Ibu Gembala menjadi ketua wadah kaum bapak. Pelprit, gak cocok. Tuhan sudah memberikan tugas kepada kita masing-masing untuk kita kerjakan. Oleh sebab itu dia katakan, aku turut bekerja bersama-sama dengan orang yang aku suruh bekerja.
Siapa orang-orang itu? Saya dan saudara. Tinggal kita mau mengambil pekerjaan itu, mau menyelesaikan pekerjaan itu atau tidak. Mari 2021 ini kita terima pekerjaan dari Tuhan. Dan kita lakukan pekerjaan Tuhan tersebut. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya buat Yesus Tuhan. Di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 17 dikatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Bapa kita saja bekerja sampai sekarang, artinya firman Tuhan yang hidup ini mengatakan sampai hari ini Bapa tetap bekerja. Kalau kita malas-malasan, kita tidak mau bekerja, maka tidak ada apa-apa yang akan kita dapatkan. Bapa saja bekerja. Bapa saja bekerja, Allah saja bekerja, masa kita nggak mau? Coba kebun kita, tidak kita kerja, tidak akan menghasilkan. Coba rumah kita, tidak kita kerja untuk beres-beres, bersih-bersih, sapu, ngepel, ganti spray, mau busuk itu rumah. Mari bersama-sama di tahun 2021 ini kita menjadi warga negara kerajaan Allah yang rajin di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Amin, haleluya. Haleluya. Saya lanjut ke kata selanjutnya. Segala sesuatu. Saya baca dulu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini, atau dengan kata lain, dalam segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Oke? Jangan kita pikir kalau Allah mau turut bekerja hanya apa yang sudah terjadi. Apa yang sudah kita lewati. Banyak keluhan ketika kita melewati hari. Banyak, Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan tidak menolong pekerjaan saya? Kenapa Tuhan? Kenapa? Di dalam otak kita, hanya kita tanya Tuhan, kenapa? Tapi kenapa kita tidak mau berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaanku hari ini. Mau selesai atau belum selesai. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, maka yakinlah hari esok akan Tuhan buat lebih indah. Dalam segala sesuatu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita buat, Tuhan ada di situ. Apa yang mau kita buat besok, Tuhan hadir juga di situ. Asal kita turut bekerja sama dengan Dia. Ini kuncinya. Kita turut bekerja sama dengan Dia, maka Dia akan bekerja di dalam segala hal dalam kehidupan kita. Dalam keluargamu, dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun aspek kehidupanmu. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Tapi ada satu hal yang Tuhan tidak turut bekerja sama dengan kita. Yaitu di dalam dosa. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Tuhan tidak pernah bekerja sama dengan kita kalau kita melakukan dosa. Justru Tuhan menjauhi. Dan Tuhan bilang kepada kita, jauhilah dosa. Agar supaya engkau tetap menjadi anakku, engkau tetap kudus, engkau tetap suci di pemandanganku. Apabila kita tetap suci dan kudus di pemandangan Tuhan, maka kita akan tetap lekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan bos kita. Maka pekerjaan kita, ketika kita melakukan pekerjaannya, kita akan melakukannya dengan hati yang lapang kepada Tuhan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Yang terakhir, poin yang keempat. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah bekerja sama-sama dengan Tuhan, bekerja keras bahkan bersama-sama dengan Tuhan, maka yang akan datang adalah kebaikan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita rancangan-rancangan yang tidak bagus. Tuhan selalu merancangkan dalam kehidupan manusia adalah untuk mendatangkan kebaikan. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu.
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Kita sudah baca bersama, Tuhan akan merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita dan bukan rancangan kecelakaan. Artinya Tuhan mau memberikan kita berkat-berkat yang luar biasa. Asal kita bekerja sama dengan Dia. Asal kita tetap terhubung dengan Dia. Kita tetap terkoneksi dengan Dia. Bukan rancangan kecelakaan. Saya mau tanya di sini. Ada di tempat ini jemaat Tuhan yang inginkan rancangan kecelakaan? Tidak ada. Kalau saya tanya, apakah jemaat Tuhan di tempat ini menginginkan rancangan kebaikan dari Tuhan? Karena itulah yang kita mau. Tapi Tuhan juga sudah sediakan untuk kita. Kita mau kerjakan atau tidak? Itu pertanyaannya. Apabila kita mau mengerjakan itu, maka rancangan yang Tuhan sudah rancangan untuk kebaikan kita akan terjadi di dalam kehidupanmu. Haleluya, Yesus Tuhan. Jadi jangan pernah jauh dari Tuhan, katakan amin. Jangan pernah pergi dari Tuhan, katakan amin. Jangan pernah kita tidak lekat dengan Tuhan, katakan amin. Tetap terhubung dengan Tuhan di dalam doa. Tetap terhubung dengan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan di dalam ibadahmu kepada Tuhan. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka berkat-berkat yang luar biasa akan menjadi milik saya dan saudara. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Poin yang paling terakhir sekali. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, rancangan kebaikan akan turun kepada mereka yang mengasihi Dia. Saya yakin dan percaya seluruh keluarga jemaat Siloam mengasihi Tuhan. Apabila kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan pun akan mengasihi kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka mata Tuhan pun tertuju kepada kita. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka perhatian Tuhan akan tertuju kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang luar biasa.